Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam perjalanan hidup kami mau hidup sesuai kebenaran sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai ayat yang ke-75. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap orang Kristen yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Belajar dari Kegagalan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, masih tentang sosok Petrus pada bacaan kita kemarin, bahwa ternyata peringatan Tuhan Yesus kepada Petrus tidak disimak secara mendalam dan sungguh-sungguh, sehingga selang beberapa saat saja kejadian Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali terjadi. Apa yang dilakukan Petrus berbeda dengan apa yang ia ucapkan sebelumnya kepada Tuhan Yesus dan para murid yang lain. Di sini Petrus bilang lain, dia bikin lain. Petrus tidak mampu mempertanggungjawabkan sikapnya ketika dia ditanya apakah dia benar-benar murid Tuhan Yesus. Petrus menyangkal kebenaran itu sebagai bentuk ketakutannya atas risiko yang akan dialami dan diterimanya, yakni penderitaan. Keluarga Kristen yang diberkati, ketakutan Petrus membuatnya tidak siap untuk menderita dan lebih memilih menyangkal untuk keselamatan dirinya. Ketika ayam berkokok, Petrus akhirnya sadar akan peringatan Tuhan Yesus kepadanya. Petrus sedih dan menangis, merasa tidak layak untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang setia dan taat kepadanya. Petrus sadar akan sikap percaya diri yang berlebihan sehingga membuatnya gagal dan jatuh. Namun, cinta kasih Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan memulihkan dan membarui Petrus, dan sesuai dengan namanya yakni batu karang yang akan didirikan jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, kesaksian ini pun menjadi teladan bagi kita semua
untuk menjadi keluarga Allah yang setia dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati, mengakui segala kemampuan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita memohon penyertaan dan tuntunan serta belas kasihan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga apapun tantangan, persoalan, serta godaan dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak takut dan mudah menyangkal Tuhan, namun selalu setia dan taat kepadanya. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami dan tuntun kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu setia dan taat kepadamu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin.